Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Tetap semangat ya, tetap ceria, tetap optimis, dan tetap selalu berpikiran positif. Jangan pernah menyerah untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Tidak lupa untuk selalu mengingatkan, update selalu ya amalan-amalan sunnahnya dan pembiasaan diri seperti berwudu, berzikir, melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, membaca Iqra, menghafal ayat-ayat Qurannya, dan kegiatan PHBS lainnya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, hari kemarin, dan hari selanjutnya menjadi amal soleh untuk kita semua. Dan tentunya diberikan kemampuan untuk melaksanakan itu semua. Sebelum materi pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warajukni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini pembelajaran yang akan disampaikan mengenai materi tematik masih dalam indahnya kebersamaan, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga tentang permainan tradisional. Adapun pemetaan kompetensi dasar dalam pembelajaran terdiri dari 3 muatan atau 3 mata pelajaran. Yang pertama PJOK, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga yaitu mata pelajaran IPA. Kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan permainan tradisional? Permainan tradisional adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh anak-anak pada waktu zaman dulu. Kebanyakan permainan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Kehidupan masyarakat di masa lalu yang bisa dibilang tidak mengenal dunia luar telah mengarahkan dan menuntun mereka pada kegiatan sosial dan kebersamaan yang sangat tinggi. Maka dari itu, permainan tradisional merupakan kekayaan budaya lokal yang seharusnya dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran pendidikan, khususnya dalam pembelajaran PJOK atau olahraga. Namun seiring dengan canggihnya teknologi pada zaman sekarang ini, permainan tradisional semakin tergeser, terkikis dikarenakan banyaknya permainan game-game online atau game modern yang bisa diunduh secara langsung dari internet melalui komputer atau HP. Permainan tradisional mempunyai ciri kedaerahan asli sesuai dengan tradisi budaya setempat. Permainan tradisional memiliki
unsur tradisi dan berkaitan erat dengan kebiasaan adat suatu kelompok masyarakat tertentu. Adapun kegiatan yang dilakukan harus mengandung unsur fisik yang nyata, melibatkan kelompok, dan unsur dari permainan tersebut mengandung unsur bermain sebagai landasan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Pada pertemuan hari ini, kalian akan diperkenalkan dengan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah benteng-bentengan atau rorobonan. Benteng-bentengan atau rorobonan adalah salah satu permainan tradisional berkelompok yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan dalam berlari, dan strategi yang handal. Di samping itu pula, para pemain harus memiliki stamina yang fit dan fisik yang kuat. Karena permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat baik digunakan untuk berolahraga. Hal ini disebabkan karena setiap pemain harus berlari untuk menjaga benteng dan menangkap lawan. Tujuan utama dari permainan benteng-bentengan ini adalah menyerang dan mengambil alih benteng daripada markas atau lawan. Dalam suatu permainan tradisional, selain menyenangkan, tentunya terdapat pelajaran dan pesan moral yang dapat diambil. Ternyata, permainan benteng-bentengan ini memiliki banyak manfaat yang tidak semua anak-anak menyadarinya. Apa saja sih manfaat-manfaat dari kegiatan tersebut? Yang pertama, dapat melatih kecepatan dan kelincahan dalam berlari. Yang kedua, dapat melatih daya tahan serta kekuatan. Karena dalam permainan ini, pemain dituntut untuk terus berlari. Yang ketiga, selain itu, permainan ini juga dapat memupuk kerjasama antar kelompok. Aturan dari cara bermain benteng-bentengan adalah sebagai berikut. Permainan dimulai dengan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Masing-masing kelompok memiliki tiang atau pilar sebagai benteng atau markasnya. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar. Bila berada di area aman, mereka tidak perlu takut terkena lawan. Para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan atau tertangkap. Para pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya dikarenakan penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Orang yang paling dekat menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkan kata benteng. Itu artinya kelompok tersebut memenangkan permainan dari benteng-bentengan atau rorobonan. Di dalam suatu permainan pasti ada yang namanya strategi atau siasat untuk memenangkan suatu permainan. Begitupun dengan benteng-bentengan atau rorobonan. Strategi yang digunakannya adalah sebagai berikut. Seorang pemimpin atau ketua membagi kelompok menjadi 4 tim yang terdiri dari tim pertama, tim penyerang, yang kedua, tim mata-mata, yang ketiga, tim pengganggu, dan yang keempat adalah tim penjaga benteng. Apa saja sih tugas keempat tim tersebut? Yang pertama, tim penyerang bertugas untuk mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan. Tim mata-mata bertugas mencari lawan yang telah lama tidak menyentuh benteng. Tim pengganggu bertugas memancing lawan untuk keluar dari daerah yang aman. Yang terakhir, penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh bentengnya. Yang selanjutnya, permainan tradisional yang kedua adalah gobak sodor atau galah asih.
Gala asin atau gobak sodor merupakan permainan tradisional yang berasal dari Indonesia. Gobak sodor adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua grup di mana masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Permainan gobak sodor atau galasin ini merupakan sebuah permainan tradisional yang biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan acuan garis-garis yang ada, ataupun bisa juga dengan menggunakan lapangan segi 4 dengan ukuran 9 kali 4 meter dibagi menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagiannya biasanya diberi tanda dengan kapur. Itu dari permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Seperti pada gambar berikut ini, diterangkan bahwa segitiga diilustrasikan sebagai pemain dari tim serang. Sedangkan yang bergambar lingkaran ini adalah ilustrasi dari pemain dari tim jaga. Sedangkan garis ini adalah sebagai garis yang diinjak oleh pemain tim jaga. Nah, garis A dan garis B ini adalah garis pangkalan dari tim serang. Sedangkan garis C dan D adalah garis sodor. Sedangkan garis E sampai ke garis M adalah itu disebut dengan garis melintang. Cara bermain dari gobak sodor atau galasin ini adalah sebagai berikut. Membuat garis-garis penjagaan dengan kapur seperti lapangan bulu tangkis, bedanya tidak ada garis yang merangkap. Membagi pemain menjadi 2 tim, satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang atau dapat disesuaikan dengan jumlah peserta. Satu tim akan menjadi tim jaga dan tim yang lain akan menjadi tim lawan. Bagi anggota tim yang dapat giliran jaga akan menjaga di lapangan. Caranya, yang dijaga adalah garis horizontal dan ada juga yang menjaga garis batas vertikal. Peraturan dalam permainan gobak sodor atau galasin, sebagaimana tadi disebutkan, para pemain terbagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang atau disesuaikan dengan kondisi para peserta. Yang kedua, tim jaga bertugas untuk menjaga agar tim lawan tidak bisa menuju garis finish. Tim lawan berusaha menuju garis finish dengan syarat tidak tersentuh tim jaga dan dapat memasuki garis finish dengan syarat tidak ada anggota tim lawan yang masih berada di wilayah start. Tim lawan dikatakan menang apabila salah satu anggota tim berhasil kembali ke garis start dengan selamat, dengan arti tidak tersentuh oleh tim lawan. Sedangkan tim lawan dikatakan kalah jika salah satu anggotanya tersentuh oleh tim jaga atau keluar melewati garis batas lapangan yang telah ditentukan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan dilakukan pergantian posisi, yaitu tim lawan akan menjadi tim jaga dan sebaliknya. Manfaat dari permainan gobak sodor atau galasin ini adalah permainan ini sangat menarik, menyenangkan sekaligus sangat sulit. Karena setiap orang harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin untuk meraih suatu kemenangan. Nilai spiritual dalam permainan gobak sodor, selain kebersamaan, kita juga bisa belajar kerjasama yang kompak antara satu penjaga dengan penjaga yang lain, agar lawan tidak lepas kendali untuk keluar dari kumpulan kita.
Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembahasan materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan yang kedua dan ketiga dilanjutkan pada pekan berikutnya. Adapun tugas pokok yang harus dikerjakan adalah mengisi soal yang telah disediakan di link atau di Google Formulir. Nanti kalian bisa mengaksesnya di WhatsApp group. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi penambah motivasi dan pengingat serta bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya milik Allah. Tetap semangat, tetap ceria, tetap optimis, dan jangan pernah padam semangat untuk mencari ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.